Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak kelas 2B yang Bu Ima sangat cintai? Insya Allah kabar baik dan dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anakku sekalian, alhamdulillah Allah masih pertemukan kita di hari ini pada kegiatan PJJ pertemuan kedua setelah PTS pada semester 2 ini. Semoga Allah selalu membimbing kita ke jalan yang lurus dan membuka mata hati kita untuk selalu berbuat pada hal kebaikan. Amin ya robbal alamin. Anak-anak kelas 2B yang Bu Imas cintai, hari ini yaitu hari Kamis tanggal 18 Maret 2021, kita masih belajar tentang tema 7 yaitu kebersamaan, subtema 1 kebersamaan di rumah. Namun pada hari ini kita akan belajar pembelajaran keempat. Ada apa aja sih di pembelajaran keempat ini? Yuk kita simak sama-sama. Namun sebelum memulai pembelajaran ini, seperti biasanya kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Yuk kita angkat tangannya memohon kepada Allah, hitungan ketiga dimulai ya. Wahid isnain talakah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma wa alhiqni bisollihin. Amin ya robbal alamin. Anak-anak Bu Imas yang Bu Imas cintai, materi tema 7 subtema 1 pembelajaran 4 ini adalah yang pertama, mengamati gambar dan mengurutkan gambar. Yang kedua, menulis cerita menurut urutan gambar yang telah ditentukan. Yang ketiga, membaca teks tentang perbedaan agama tetapi tetap rukun. Yang keempat, menuliskan nama tempat ibadah dan hari besar keagamaan. Yang terakhir, menentukan bagian 1/4 sama besar dari benda. Adapun tujuan dari materi ini adalah 1. Dapat mengamati gambar dan mengurutkan gambar dengan cermat dan benar. Yang kedua, dapat menulis cerita menurut urutan gambar yang telah ditentukan dengan baik dan benar. Yang ketiga, dapat membaca teks tentang perbedaan agama tetapi tetap rukun sesuai dengan tanda bacanya. Yang keempat, dapat menuliskan nama tempat ibadah dan hari besar keagamaan dengan benar. Dan yang terakhir adalah dapat menentukan bagian 1/4 sama besar dari suatu benda dengan tepat dan benar. Jadi anak-anak kelas 2B yang selalu Bimas banggakan, silakan kamu buka bukunya tematik 7 yaitu buku 2G pembelajaran keempat. Silakan kalian buka halaman 21. Ada apa sih di halaman 21 ini? Ya, di halaman 21 ini kita awali dengan mengamati gambar. Gambar apa ya? Oh iya, gambar Fabel ya, yaitu sepertinya ini adalah susunan cerita tentang hewan atau peran tokohnya adalah hewan ya. Namun di sini sepertinya gambarnya masih berurutan. Nah, yuk kita urutkan dengan benar mana urutan pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Coba kita amati bersama-sama. Iya, yang pertama adalah urutannya ini, seekor burung ya, ketemu gajah. Kemudian yang kedua yaitu seekor burung sepertinya lagi berkomunikasi dengan teman-temannya. Dan yang ketiga adalah burung dengan teman-temannya sepertinya membantu seekor gajah. Yang keempat adalah mereka berkumpul bersama-sama. Nah, setelah mengamati gambar ini, Ibu berharap kalian bisa membuat cerita dari gambar ini sesuai dengan urutannya. Nih, Ibu Imas kasih contoh ya, seperti ini nih ceritanya. Nomor 1 itu apa sih? Gambar nomor 1 itu menceritakan apa ya? Nah, nomor 1, Bu Imas contohkan seperti ini. Pada suatu hari, seekor burung dari atas pohon melihat gajah di dalam jurang. Gajah tersebut meminta pertolongan kepada burung agar dirinya dapat keluar dari dalam jurang tersebut. Nah, kemudian gambar kedua.
Nah, gambar kedua nih, burung pun terbang menemui teman-temannya yang ada di hutan. Setelah bertemu temannya, burung menceritakan tentang gajah yang masuk dalam jurang, dan gajah tersebut membutuhkan pertolongan. Mereka pun bersama-sama menuju jurang untuk menolong gajah. Nah, gambar ketiga, sesampainya di tepi jurang, mereka menolong gajah dengan mengulurkan atau memberikan tali sebagai alat agar gajah bisa keluar dari jurang tersebut. Tali tersebut ditangkap dengan belalai gajah. Kemudian, burung bersama teman-temannya menarik gajah dengan tali tersebut bersama-sama. Nah, gambar keempat, akhirnya, gajah pun dapat keluar dari jurang dengan selamat. Gajah mengucapkan terima kasih kepada burung dan teman-temannya telah menolong dirinya. Nah, ini ada contoh dari Bu Imas. Nanti kalian buat dengan bahasa kalian. Boleh kalian menyimak dari contoh Bu Imas ini. Nanti Bu Imas berharap kalian bisa bercerita dengan bahasa kamu sendiri ya. Bisa ya. Nanti kalian boleh direkam ke video nanti, kasih ke Bu Imas ya, cerita tentang pembelajaran keempat ini. Oke, next, ada apa lagi ya? Nah, yuk sekarang dengarkan Bu Guru mau membaca sebuah teks tentang, kebersamaan keluarga Ino ya. Kebersamaan dalam keluarga dapat tercipta apabila di rumah saling menyayangi. Kakak sayang kepada adik, adik hormat kepada kakak, anak-anak patuh kepada ayah dan ibu. Kebersamaan juga tercipta karena anggota keluarga berbicara santun. Berbicara santun artinya berbicara sopan dan tidak kasar. Kakak adik tidak bertengkar. Kakak adik juga harus tolong menolong. Tolong menolong menciptakan suasana kebersamaan. Kebersamaan membuat hidup menjadi nyaman. Apakah kamu suka kebersamaan? Pasti ya, kita semua suka kebersamaan seperti pada materi-materi sebelumnya. Kita membahas kebersamaan sebuah keluarga seperti apa kemarin ibu membuat kue yang lezat untuk anggota keluarganya, kemudian ayah mendampingi Ino belajar komputer, ibu mendampingi adik membuat sesuatu dari kertas origami ya, kemudian mungkin ayah menjadi imam ketika sholat berjamaah di rumah, itu merupakan contoh-contoh kebersamaan di rumah atau kebersamaan dalam keluarga. Nah, kebersamaan ini akan tercipta kalau kita saling menyayangi, saling menghormati, dan menghargai. Akhirnya akan tercipta sebuah keluarga yang rukun dan bahagia. Oke ya, kita semuanya ingin seperti ini. Mudah-mudahan keluarga kita seperti keluarga Ino. Next. Nah, yuk, bagaimana sikapmu nih ketika melihat sesuatu, di depanmu seperti ini? Ayah membawa, banyak barang ya. Nah, ayah sedang membawa banyak barang. Aku lewat di depan ayah. Yang aku lakukan adalah, apa yang kalian lakukan ketika melihat ayah mau membawa barang banyak? Iya, pastinya yang aku lakukan adalah membantu ayah membawakan barang-barang tersebut sampai ke tempat yang dituju ayah. Oke, pinter. Nah, sedangkan kedua adalah ada gambar ibu sedang masak ya. Nah, adik bermain sendiri, ibu sedang memasak di dapur. Yang aku lakukan adalah, ayo apa? Apakah kamu mengusilinya, menjailinya? Tidak ya. Yang aku lakukan adalah menemani adik bermain ya, agar adik bermain dengan tenang, tidak mengganggu ibu sedang memasak di dapur sampai ibu selesai memasak. Oke, pinter. Terima kasih. Next. Nah, yuk sekarang kita membaca lagi ya, harusnya nih kalian yang baca karena berbentuk video, Bu Imas yang baca, kamu juga boleh baca di rumah ya. Nah,
Ini adalah berbeda tapi bersatu ya. Kalau tadi kebersamaan dalam sebuah keluarga walaupun kita berbeda tetap harus saling menghargai agar terciptanya kebersamaan. Yuk kita baca ya. Berbeda tapi bersatu. Malam itu Ino dan Arin mengulang pelajaran agama. Ibu mendampingi Ino dan Arin belajar. Setelah selesai belajar, ibu bercerita. Ibu bercerita bahwa di Indonesia ada berbagai agama. Semua pemeluk agama harus saling menghormati, kata ibu kepada Ino dan Arin. Walau berbeda agama, tetapi masyarakat Indonesia bersatu. Ibu berpesan kepada Ino dan Arin agar selalu melaksanakan perintah agama. Ya, ini adalah materi pada tema-tema sebelumnya ya, sebelum semester 2. Di semester 1 kita sudah singgung tentang tempat beribadah di Indonesia atau agama yang diakui oleh bangsa Indonesia itu ada 6 ya. Yang pertama Islam, yang kedua itu Kristen Protestan, kemudian Kristen Katolik, yang keempat yaitu Buddha, yang kelima Hindu, yang keenam Konghucu. Nah, dari keenam agama ini mereka mempunyai tempat ibadah masing-masing dan memiliki hari-hari raya besar masing-masing. Nah, yang perlu kalian ketahui, walaupun di Indonesia terdiri atau ada bermacam-macam agama, tapi kita tetap saling menghargai, saling menghormati, sehingga rakyat Indonesia tetap dalam keadaan utuh, dalam keadaan nyaman, karena kita memiliki rasa persatuan dan kesatuan. Paham ya? Next. Nah, ini tadi yang Bu Imas bilang ya, Indonesia memiliki 6 agama. Keenam agama ini memiliki 6 tempat ibadah. Nah, coba kalian boleh tanya kepada anggota keluarga kalian atau ayah, ibu. Tanya nih, gambar-gambar ini tempat ibadah agama apa saja sih? Kalau sudah tahu, kamu tulis di sini. Ya, kamu tulis di sampingnya. Ini contohnya nih. Yang pertama adalah masjid ya. Kegiatannya adalah bisa untuk melakukan sholat berjamaah pada lingkungan tersebut. Terus bisa juga mengadakan kajian-kajian keagamaan ya, seperti itu. Jadi kalian cari tahu kegiatan setiap agama yang kamu ketahui sesuai gambar nih. Masjid, kegiatannya satu misalnya untuk melaksanakan sholat berjamaah pada lingkungan tersebut. Kedua, untuk mengadakan kajian-kajian agama tersebut dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah selesai, kalian boleh kirim ke WA pribadi Ibu Imas ya. Oke, next. Nah, tadi tempat ibadah. Sekarang Bu Imas akan menjelaskan agama tempat ibadah dan hari besar keagamaannya ya. Bu Imas akan sebutkan di sini, nanti kalian tulis kembali di buku cetak kalian ya. Oke, kalau agama Islam tempat ibadahnya apa sih? Nah, tempat ibadahnya masjid. Hari besar keagamaannya apa saja? Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, yaitu suka yang sebut dengan Tahun Baru Islam ya. Yang keempat Isra Mi'raj, ada juga Maulid Nabi ya, atau hari kelahiran Nabi Muhammad SAW. Kemudian kalau agama Islam tempat ibadahnya apa? Agama Islam tempat ibadahnya adalah gereja. Hari besar keagamaannya hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan hari kenaikan Isa Al-Masih. Katolik sama, yaitu gereja. Hari rayanya juga sama dengan yang Kristen, hari Natal, hari Jumat Agung, hari Paskah, dan hari kenaikan Isa Al-Masih. Kalau Hindu, Hindu tempat ibadahnya pura. Hari besar keagamaannya apa? Hari besar keagamaannya itu yang pertama hari Nyepi, hari Saraswati, dan hari Pager Wesi. Sedangkan Buddha tempat ibadahnya wihara. Kemudian hari besar keagamaannya adalah hari Waisak, hari Asado, hari Katina. Yang terakhir adalah
agama Konghucu tempat ibadahnya kelenteng. Hari besarnya adalah Tahun Baru Imlek dan Cap Gomeh. Paham ya, Nak? Nah, ini kalian salin lagi ya, salin kemudian kamu tulis di buku cetakmu atau di buku paket 2G-mu. Oke, nah ya yang terakhir adalah matematika tentang bilangan pecahan. Di sini Bu Imas tidak akan banyak menjelaskan karena ini adalah pengulangan materi sebelumnya di mana Bu Imas sudah menerangkan tentang bilangan sama besar yaitu yang disimbolkan dengan 1/2, 1/3, 1/4. Yang pembilangnya di atas, penyebutnya di bawah. Nah, Bu Imas ingin tahu apakah kalian sudah paham tentang bilangan pecahan ini? Di sini kalian suruh menentukan mana saja gambar yang menunjukkan 1/4. Nah, setelah ketemu ya, setelah ketemu gambar 1/4-nya, kamu arsir yang menunjukkan 1/4 itu. Paham ya anak-anak ya? Oke, Bu Imas rasa kalian paham. Kemarin udah Bu Imas lihat nilainya bagus-bagus, yang 1/3, 1/2, yang sekarang 1/4. Silahkan kalian kerjakan, kemudian nanti dikirim ke Bu Imas. Cukup di buku cetak saja, kalau ini nggak usah digambar. Kalau kemarin sudah digambar, kalau yang ini semua dikerjakan di buku paket. Nah, anak-anak kelas 2B, mungkin materi pembelajaran tema 7, subtema 1 pembelajaran 4 ini adalah cukup sekian dari Bu Imas. Semoga kalian bisa memahami semua materi yang telah Bu Imas sampaikan. Yang pertama tentang tabel ya, mengamati gambar, kemudian kamu menyusun gambar tersebut menjadi sebuah gambar yang berurutan, kemudian kamu buat ceritanya. Terus yang kedua juga kita sudah mengetahui agama-agama yang diakui di Indonesia beserta tempat ibadah dan hari-hari besarnya. Yang perlu kita ketahui atau yang perlu kita catat adalah tentunya kalian memiliki teman yang seagama ya, udah pasti. Ada juga teman yang berbeda agama dengan kita. Meskipun berbeda, semua agama mengajarkan kebaikan. Oleh karena itu, kita harus saling menghormati satu sama lain, tidak boleh saling mencela, tidak boleh saling menjelekkan, ya. Itu yang harus kita catat agar negara kita selalu tetap bersatu, ya, negara kita agar tetap nyaman, kemudian tetap nyaman, tetap bahagia, tetap rukun, ya, tidak ada saling menjatuhkan satu sama lain. Mungkin itu saja yang Bu Mas sampaikan pada hari ini. Untuk itu, mari kita tutup PJJ ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri dengan membaca doa setelah selesai PJJ yang diawali dengan membaca basmalah. Wahid izan salata. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu Imas mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Akhirnya Bu Imas mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.